The Jesus I know. Pengenalan akan Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Dengar bahwa hidup kekal yang sesungguhnya adalah engkau mengenal Bapa, mengenal Allah, dan mengenal Kristus. Kalau Anda kagum sama seseorang, Anda jatuh cinta sama orang itu, Anda pengen kenal dia lebih dekat. Nah, aneh banget kalau kita nggak pengen kenal Yesus. Kalau hari ini engkau bisa mengenal Yesus, ketahuilah bahwa itu lebih mulia dari segalanya. Itulah jaminan akan kekekalan. Tujuan hidup kita nggak ada yang lebih penting daripada ini. Bahwa suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Apa sih yang kita mau bawa? Nggak ada. Satu-satunya yang paling mulia adalah pengenalan kita akan Yesus. Dan yang pasti begini, pengenalan akan Yesus itu yang mengubah kita. Saya ingin kita baca ayat ini sama-sama, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa engkau sudah beroleh hidup yang kekal? Dalam mengikut Tuhan, kita sering mungkin jatuh bangun, kadang-kadang waktu kita bikin dosa lalu kita ngerasa that's it, gue gak masuk sorga. Dengar, bahwa hidup kekal yang sesungguhnya adalah engkau mengenal Bapa, mengenal Allah, dan mengenal Kristus. Satu hal aja yang kita mesti pastikan adalah ini, bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Kenapa kita perlu kenal Yesus sungguh-sungguh? Rasul Paulus bilang dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sedahsyat itu pengenalan akan Kristus yang membuat Rasul Paulus bilang bahwa enggak ada yang lebih mulia daripada itu. Nah, saya mau cerita kenapa itu bisa terjadi karena begini. Mungkin 1000 orang sama-sama dengar firman Tuhan. 1000 orang sama-sama dengar Injil. Dan 1000 orang sama-sama dengar pujian dan penyembahan yang kita nyanyikan sama-sama. Tapi tahukah Anda bahwa kalau seseorang bisa mengalami encounter dengan Yesus, bisa membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Mungkin dari antara 1000 itu, cuma 1 orang yang ngalamin. Dan somehow saya yakin, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang membuka selubung yang menutupi mata hati kita, gak ada seorang pun yang bisa mengalami Tuhan. Saya punya kakak, waktu masih sekolah, saya tuh satu-satunya yang Kristen di keluarga. Saya nyetel lagu gereja di rumah. Nah, zaman saya masih SMA, lagu yang di gereja dinyanyiin tuh nggak kayak gini ya. Di sekarang tuh lagu udah keren-keren banget ya. Zaman itu tuh lagu ini loh. Bangkit serukan nama Yesus. Tahu lagu itu nggak? Aduh, itu zaman lama banget ya. Nah, koko saya dengerin lagu Bangkit itu, tahu nggak dia ngapain? Dia senam pagi. Dia bilang enak juga nih lagu gereja buat senam pagi. Bayangin, kita yang udah ngalamin encounter sama Yesus, kita nyanyi tuh lain. Bangkit, serukan nama Yesus, kayak semangat, kayak yes gitu. Tapi orang yang gak ngalamin Yesus, dia tuh gini, lagu apa nih lucu juga ya. Saya mau bilang gini, bahwa kalau hari ini engkau bisa mengenal Yesus, ketahuilah bahwa itu lebih mulia dari segalanya. Itulah jaminan akan kekekalan. Tujuan hidup kita nggak ada yang lebih penting daripada ini. Bahwa suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Apa sih yang kita mau bawa? Nggak ada. Satu-satunya yang paling mulia adalah pengenalan kita akan Yesus. Dan yang pasti begini, pengenalan akan Yesus itu yang mengubah kita. Betapa mulianya pengenalan akan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Kenapa kita harus memastikan bahwa kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Karena kekristenan sesungguhnya itu bukan agama. Sejarah agama Kristen di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, murid-murid Yesus itu pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Mereka bukan disebut beragama Kristen, bukan disebut penganut aliran agama Kristen, bukan. Mereka disebut Kristos. Apa arti Kristos? Bahasa Kristen di ayat ini dalam bahasa aslinya yaitu Kristos. Apa artinya? Kemiripan dengan Kristus. The image of Christ, gambaran Kristus. Mereka disebut Kristos karena murid-murid Yesus itu mirip sama Yesus. Nah, bagaimana kita mau semakin serupa dengan Yesus kalau kita nggak pernah kenal dia? Nah, malam hari ini saya mau share tentang pengenalan akan Yesus dalam sisi yang berbeda. Saya ragu Anda mencintai Tuhan kalau engkau nggak punya passion untuk mengenal dia sungguh-sungguh. Pernah nggak saudara kagum sama seseorang? Anda jatuh cinta banget sama seseorang, pernah nggak? Yang pernah ngalamin katakan, Waktu Anda jatuh cinta, Anda langsung Google dia. Zaman sekarang gitu loh. Anda langsung cari Instagramnya, Anda langsung follow akunnya, Anda langsung cari dia di Facebook mungkin, Anda cari di Google, Anda kayak pengen tahu nih orang, gue pengen kenal dia lebih lagi. Dan kalau perlu Anda pengen lihat tampangnya bangun tidur kayak gimana sih, Anda browse, ya dikepoin IG-nya. Aduh signal payah, dicariin. Begitu kita suka banget sama seseorang, ya Douglas udah terlalu banyak follow ya, udah terlalu banyak ngefans ya. Saya yakin pengalaman ini dia berulang kali lakukan ya. Coba inget-inget deh, waktu kalian jatuh cinta, waktu kalian ngefans sama seseorang, kalian pengen tahu, aduh tanggal lahir dia kapan ya? Saya pengen nyatain cinta tuh waktu dia ulang tahun gitu loh. Terus kayaknya momen yang paling penting buat nganter bunga tuh waktu dia ulang tahun, ya gak sih? Udah gitu kita pengen tahu dia sukanya apa sih? Kalau es krim dia sukanya rasa apa ya? Terus kalau dia nonton film tuh dia sukanya film apa ya? Drama kah? Komedi kah? Action kah? Atau horor? Kita pengen tahu. Terus kita pengen tahu kayak gimana sih hidupnya? Emaknya siapa sih? Bapaknya siapa sih? Kita kepoin Instagramnya. Kita pengen lihat kehidupan dia sehari-hari itu aslinya kayak gimana, bener gak? Kalau Anda kagum sama seseorang, Anda jatuh cinta sama orang itu, Anda pengen kenal dia lebih dekat. Nah, aneh banget kalau kita gak pengen kenal Yesus. Aneh banget buat saya. So, malam hari ini saya ingin share sebuah sisi yang berbeda. Kita mau bahas tentang apa yang Yesus gak suka. Saya temukan di Perjanjian Baru beberapa ayat di mana Yesus tuh marah. Berapa banyak saudara yang kadang-kadang suka marah? Kadang-kadang suka marah, angkat tangan. Ko Andi masih pernah marah gak ya? Pernah ya, oke. Berarti masih manusia kita ya. Saya tuh kadang-kadang suka marah dan kalau udah marah tuh galak banget gitu. Saya bukan pemarah. Beda, pemarah tuh gini, kesandung dikit. Siapa sih naruh ini di sini? Buka pintu, jupret. Selamat pagi semua, gitu-gitu. Enggak, saya enggak gitu. Tapi sekali saya marah banget. Nah, saya dasar cari pembenaran diri. Gue cari ayat tentang Yesus pernah marah gak sih? Saya pastikan di firman Tuhan Yesus pernah marah. Saya cari semua ayat tentang kejadian Yesus marah. Dan saya temukan 5 hal ini yang bikin Yesus paling marah. 5 hal ini. Yang pertama, Yesus paling sebel sama orang munafik. Yang kedua, Yesus paling sebel sama orang yang agamawi. Yang ketiga, Yesus paling sebel sama orang Kristen yang maunya cari aman aja. Yang keempat, Yesus paling sebel sama orang yang menyepelekan pelayanan anak. Yang kelima, orang yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, Yesus marah sama orang-orang munafik. Matius 23 ayat 26 baca sama-sama. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu
maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Wow. Yesus paling gak suka sama orang munafik. Orang yang kelihatan bagus di luar, jelek di dalam. Yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya hidupnya enggak juga. Satu hari saya pelayanan di sebuah gereja. Saya kenal dengan salah satu diaken di situ, salah satu penatua lah di gereja itu. Ternyata kalau kita mau tahu aslinya orang, duduklah bersama suster-susternya. Ada amin? Nah, ketika saya pelayanan di gereja itu, saya dikasih tahu bahwa salah satu penatua di gereja itu, orang ini punya jabatan dan kelihatan baik luar biasa, rohani lah. Tapi susternya cerita ke suster-suster yang lain, betapa pelitnya orang ini, betapa jahatnya dia di rumah, mengerikan. Hati-hati yang punya suster. Sustermu itu adalah penilaimu yang ulung, ya. Dengar, Yesus gak suka kita faking. Yesus pengen kita be real. Banyak orang yang, ayat 28 kita baca begini. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Lu bilang Yesus gak pernah marah? Lebih gawat dari saya kayaknya. Yesus marah, Yesus bilang mereka semua ular-ular beludak. Why? Karena Yesus gak suka orang yang faking. Yang kelihatannya benar di depan orang, padahal di dalamnya munafik dan durjana. Kita harus belajar gak munafik karena Yesus gak suka orang munafik. Dalam beberapa ayat, gak cuma ayat yang tadi, Yesus tuh marah sama orang-orang munafik. Oleh sebab itu, integritas, ketulusan, dan kemurnian hati itu perlu kita jaga. Katakan amin. Yuk kita belajar sama-sama yuk bagaimana caranya supaya kita gak jadi orang yang munafik. Yang pertama, belajarlah apa adanya. Jujurlah, terbukalah. Gak usah dikarang-karang, gak usah aneh-aneh gitu. Coba belajar jadi orang yang apa adanya. Saya kasih gambaran. Satu hari saya khotbah di salah satu kota di Jawa Timur. Waktu saya datang, saya kan mau khotbah kan hamba Tuhan duduk di depan dan di kursi kehormatan di depan. Lalu WL-nya mulai ngangkat suara. Ngomongnya gini nih, beda banget sama si LCC. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, mari kita angkat pujian kita yang mempermuliakan namanya. Bertahtalah Tuhan di atas pujian umatmu. Jujur ya, saya tuh paling gak demen. Ini gak tahu deh kalau si artis mendengar ya. Cara Syahrini ngomong. Yang dibendesah-desah, rada ditarik-tarik kelamaan gitu. Karena saya kan orangnya cepet kan. Jadi kalau ada orang yang lelet ngomong kelamaan, gue potong. Karena come on, time is flying gitu kan. Ini dia ngomong lama, pelan. Gue bilang ya udah nyanyi aja. Kenapa ngomong terus gitu kan. Dalam hati saya gitu. Tapi kan namanya pendeta ya kudu jain dikit lah. Nah muna. Nah kemudian begitu dia selesai pujian penyembahan, saya selesai khotbah, bla bla bla, jebret. Asal lo tahu ya pada ya. Pengkhotbah itu luar biasanya gini. Kita ini bisa jadi selebriti. Begitu selesai khotbah pada minta foto. Asik kan? Pada ngantri minta foto. Hayolah saya pikir ya, kapan lagi. Tiba-tiba yang WL tadi. Selfie sama saya Bu Pendeta. 1, 2, 3 cecerek. Saya kan kenalin dia kan, dia WL. Bukannya ini tadi yang ngomongnya mendesah-mendesah. Kok sekarang lain ngomongnya. Beda banget. Di panggung sama di turun panggung beda banget cara ngomongnya. Tapi bukankah kita juga sering begitu teman-teman? Begitu kita masuk di gereja nih,
Begitu pintu lift aja kebuka, udah kayak di setting. Ting, 1, 2, 3. Kita keluar pintu lift tuh udah pasang muka malaikat semua. Shalom. Di sini shalom gak sih? Kayaknya enggak ya. Kenapa ya? Gue juga gak tahu. Tapi gak tahu, kita be real aja ya gak? Gue tadi gak nyapa siapa-siapa soalnya gue kebelet ke toilet. Kita langsung pasang tampang. Shalom. Apa kabar? Apalagi ibu pendetanya yang pakai rok panjang. Apa kabar ibu pendeta? Baik-baik. Luar biasa. Semakin awet muda aja ibu pendeta. Puji Tuhan. Ibu pendeta, rambutnya bagus. Baru gunting ya? Iya. Wow, semakin awet muda ya. Haleluya. Udah beda banget bos. Muna banget, ya gak sih? Nah saya tuh belajar yang paling simpel dalam hidup saya. Apa adanya. Mau gue di mimbar ini, mau gue turun mimbar, gue ngomong kayak gini. Kayaknya gak ada bedanya, ya gak sih Douglas? Apa adanya aja, asal gak malu-maluin aja. Gue tadinya mau khotbah pakai jeans bolong-bolong di lutut. Tapi ada yang menghakimi gue di Instagram, langsung gak jadi deh. Gue kan mau ikut-ikutan Ko Andi, ya kan. Belajarlah tulus. Kalau kita gak mau jadi orang munafik. Yang pertama tadi kita belajar apa adanya, jujur dan terbuka, siapa kita. Yang kedua, tuluslah. Mulut sama hati tuh mesti sama. Jangan kita ngasih orang makanan, nih silakan dimakan, sok dimakan, dalam hati gini, jangan habisin ya. Gak boleh gitu. Mulut sama hati tuh kudu sama, jangan muna. Terus apalagi, belajar berintegritas. Apa yang dilihat orang sama nggak dilihat orang mesti sama. Apa yang diajarin sama yang dihidupin mesti sama. Kalau enggak kita jadi orang munafik. Kayak ini, terus gimana dong kalau misalnya tema yang dikasih ke gereja ternyata kita belum menang di situ. Ya lu ngomong sama pendetanya. Sorry, saya tidak menguasai materi itu. Percayalah Roh Kudus akan memimpin saya, kan gitu dong. Jangan ngomong yang lu sendiri gak hidupin gitu. Belajar berintegritas. Yang berikutnya, menjaga kemurnian hati. Orang kalau gak mau munafik hatinya harus murni. Gimana jaga hati kita murni? Jangan menyembunyikan dosa. Jangan menyembunyikan motif jahat. Jangan pernah berprasangka buruk sama orang gitu, disimpan dalam hati. Dan jangan nyimpen dosa. Akuilah dosamu maka engkau akan sembuh, kata firman Tuhan. Salinglah mengaku dosa, saling mendoakan, Anda akan sembuh. Ketemu sama mentormu dan ngakulah salah. Satu hari saya sebagai ini jujur ya, ini sebagai hamba Tuhan bukan berarti saya nggak pernah salah loh. Saya tuh ada hal di diri suami saya yang kegiatan dia sih bukan di dalam dirinya. Kegiatan dia yang saya nggak suka gitu. Saya nggak suka karena buang waktu buat saya dan saya bilang sama dia please prioritas dong, ini lebih penting, yang itu nggak usah. Tapi dia ngotot mau jalanin itu dan satu hari saya marah keras. Saya marah keras, kenapa saya marah keras? Karena terlontar kata-kata yang begitu menyakitkan dari suami saya dan saya langsung marah. Kayaknya selama kami nikah 15 tahun dari 2003, kayak baru sekali-kalinya itu saya tuh sampai marah tidak terkontrol, saya ngamuk gitu. How come you say that word gitu? Kok bisa-bisanya ngomong kata-kata seperti itu tuh sakit banget buat saya dan saya marah sama dia. Nah dengerin ya, udah jadi hamba Tuhan masih bisa gitu. Dan saya langsung malam itu saya sedih banget gak bisa tidur. Kenapa saya kayak gitu sama suami saya sedih gitu. Saya langsung besok ngomong sama Kowing ya, karena Kowing mentor rohani kami, Bapak rohani lah. Saya bilang sama Kowing semuanya, saya bilang saya gak bisa kontrol emosi saya marah sama Jojo dan saya jahat banget ke Jojo. Untuk pertama kalinya kayaknya saya serang dia dengan segitu jahatnya gitu. Saking saya marah gitu. Saya bilang kok saya luka banget gitu, jadi saya serang suami saya. Saya ngaku ke pemimpin rohani dan akhirnya saya sama Jojo berdamai dan kami pulih. Dan saya kasih tahu, itu penting. Kita bikin salah dan gak usah malu gitu. Waduh nanti apa kata orang, loh gak penting kata orang. Yang penting di hadapan Tuhan lu gak nyimpen dosa. Itu dosa loh jahat sama suami sendiri.
No matter what, apapun alasannya, apapun yang Jojo ngomong saya salah. Gitu. Dan sebagai pemimpin harus berani bilang salah. Gitu. Rendah hati untuk mau dikoreksi. Kunci lain dari tidak munafik adalah kita harus mau rendah hati untuk dikoreksi orang lain. Sekalipun itu bawahan kita. Mungkin sakit. Oh, saya dipanggil sama bawahan saya. Satu hari bawahan saya orang Bandung. Bu Heni, saya bisa bicara sama Ibu Heni 4 mata. Wah, gue demen nih. Gue udah tahu nih dia pasti mau ngomong apa, udah tahu. Begitu saya ketemu dia sampein dengan bahasa yang sopan. Bu, saya lihat Ibu tuh gini. Bisa nggak Ibu lebih sabar? Dia ngomong gitu. Saya langsung diem. Thank you ya, saya bilang. Iya nih saya marah kemarin sama staff itu. Masalah merchandise. Marah saya. Kalau staff tuh kerja nggak sepenuh hati itu saya marah gitu. Karena ini nasib 5.000 anak kan. Saya bilang nggak sungguh-sungguh hajar sama saya. Pokoknya kemarahan saya sebegitunya sampai saya paling nggak suka orang tuh menganggap enteng pelayanan gitu. Saya mau setiap orang tuh excellent and do your best gitu. Dan kalau salah ya harus perbaiki. Jangan salah terus dan menganggap enteng itu kan bukan urusan gua. Gak boleh gitu. Jadi saya marah dan staff saya bilang, Bu, Ibu bisa lebih sabar gak? Saya langsung thank you ya. Saya mau lebih sabar. Kenapa kemunafikan itu muncul? Karena kita tuh takut dihakimi orang. Look, kita tuh munafik kenapa? Tuhan bilang tadi, Yesus bilang gini, kamu ingin kelihatan benar di depan orang. Jadi engkau munafik. Nah kalau kita gak takut kesalahan kita diketahui, mungkin buat beberapa orang, Ciheni tuh aduh malu-maluin banget. Masa ngeceritain masalah dia sama Ko Jojo di mimbar gitu. Buat saya gini loh, supaya kalian belajar, this is real. Gak faking, bahwa saya sama Jojo bisa salah dan terus gimana gitu. Apakah kita menyerah gitu kan. Nah masalahnya saya gak peduli nama baik saya pengen Yesus itu nyata bahwa dia berkarya hebat di hidup saya. Kita harus rendah hati untuk mau ditegur orang gitu loh. Kalau kita selalu maunya dipuji, Ciheni bagus, Ciheni mau bagus. Buat apa gitu. Lebih baik kita terbuka, kita ngaku waktu saya salah. Saya salah. Do you get me? Next one. Yesus itu spend 90% hidupnya di rumah. Ini menarik. Ini ada hubungannya dengan kemunafikan. Mari kita lihat ya. Yesus katakan dalam Lukas 3 ayat 23. Memulai pekerjaannya. Itu usianya berapa? 30 tahun. Nah Yesus naik ke surga umur berapa? 33,5 tahun. Ya exactly-nya. Berarti Yesus melayani dunia di luar rumah. Itu berapa tahun? 3,5 tahun. Which is only 10% of his lifetime. Yesus naik ke surga umur 33,5 tahun, dia melayani umur 30. Berarti cuma 10% yang Yesus pakai buat pelayanan keluar. 90% masa hidup Yesus, Alkitab tidak jelaskan secara rinci, tapi ada 2 ayat ini yang connecting, bahwa dia pulang dan tinggal dalam asuhan mereka, lalu baru muncul di ayat Lukas 3:23 bahwa Yesus memulai pekerjaannya. Jadi saya bisa pastikan dalam sejarah bahwa Yesus lebih banyak bersama keluarganya. Jadi berkat bagi keluarganya. Kenapa begitu? Karena family shapes the real you. Anda akan jadi orang yang gak munafik kalau Anda bisa jadi teladan di rumahmu sendiri. Karena di rumahlah kita jadi apa adanya. Di rumahlah kita gak punya kepalsuan. Di rumahlah kita jadi siapa kita sebenarnya. Dan kalau di tempat di mana kita bisa jadi kita yang sebenarnya dan di situ kita bisa jadi berkat, saya percaya kita bisa jadi berkat buat dunia. Kalau di rumah sendiri kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi teladan buat semua orang. Amin. Sia-sia kita jadi singa di luar kalau kita cuma jadi kucing di rumah sendiri. Kenapa Yesus bisa begitu hebat dan tidak munafik? Karena dia grow up being a blessing for his family for 90% of his life. 90% masa hidupnya dia jadi berkat di rumah. Di rumah tuh kan kita apa adanya banget, bener gak sih? Gak ada faking. Dan kalau di situ kita terbiasa melatih diri jadi teladan. Kita bisa jadi berkat buat siapa aja. If you can be a blessing at home, you can be a blessing for the world. Because family really shape you. Keluarga itu benar-benar yang membentuk kita. Yang percaya katakan amin.
Yang kedua, hal yang Yesus paling gak suka yang kedua adalah orang yang agamawi. Mari baca Markus 3 ayat 1 sampai 5. Sama-sama yuk. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 1, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ayat 3, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ayat 4, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ayat kelima, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara, adat orang Yahudi tentang hari Sabat sangat kental. Itu kayak benar-benar fanatik abis, wajib kudu mesti, gak bisa enggak. Waktu saya punya kesempatan ke Israel, pas di hari Sabat, saya naik lift. Nah saya kan belum pernah ke Israel sebelumnya, jadi gak tahu kalau lift itu di hotel dibagi dua. Lift khusus turis yang tidak Yahudi, khusus lift satu lagi buat orang Yahudi. Nah saya terjebak di lift orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika saya masuk ke dalam pintu lift, ada orang Yahudi pakai kopiah di kepala, kupluk itu ya. Terus pakai jubah panjang, terus dia taruh tangan di perutnya. Tanpa ekspresi. Hari Sabat. Kemudian saya masuk, buru-buru tutup, karena buru-buru mau turun ditungguin grup. Tahu-tahu saya lihat, setiap lantai dinyalain. Pernah gak kalian naik lift, udah buru-buru dari lantai 26, mau turun ke lantai G, semuanya nyala, pernah gak? Itu kan biasa anak kecil yang kurang kerjaan kan? Saya kan gak tahu kalau hari Sabat seperti itu. Jadi saya ngeliatin itu orang Yahudi, saya pelototin. Dalam hati saya, kenapa lu pencet semua lantai, gue buru-buru gitu kan. Bayangin ya, ting, ting, pintu buka, jelek, tutup lagi. Ting, pintu buka, jelek, tutup lagi. Ting, pintu buka, 26 lantai lu hitung aja. Saya sampai habis kesabaran, astaga ini yang bener aja, cepetan. Saudara, segitunya orang Yahudi memperlakukan Sabat. Nah kebayang Yesus ngelihat orang yang tangannya mati sebelah, dia gak bisa diem aja. Dia pengen sembuhin. Tapi mereka justru ingin memerangkap Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu, Yesus akan dihukum gitu sama mereka. Dan Yesus bilang gini soal aturan agama. Manakah yang paling penting ya? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dari jawaban Yesus ini, saya mempelajari hal ini. Bahwa aturan yang dibuat manusia, membuat banyak orang Kristen itu jadi agamawi dan suka menghakimi. Aturan-aturan yang sebenarnya dibuat manusia. Saya nggak bilang bahwa gereja nggak boleh bikin aturan, harus dong. CLCC ada aturan. Contoh, nggak boleh makan di dalam ruang ibadah. I agree. Nanti kotor, banyak semut dan siapa yang bersihin dan kita kan mau ibadah bukan mau makan-makan. Yang kedua misalnya, tolong yang mau buang air kecil ke toilet, jangan di sini. Nah itu aturan. No benar. Which is masuk akal, masih bisa diterima. Banyak aturan yang masih bisa diterima dan logik. Tapi beberapa aturan yang dibuat manusia, buat saya itu terlalu agamawi dan bikin orang itu jadi suka menghakimi. Contoh, dulu pelayanan itu harus pakai rok hitam panjang sama tak kaki. Zaman saya. Jadi kita yang gak pernah punya rok panjang jadi beli. Waktu saya mulai khotbah, saya ini kan rada tomboy. Disuruh pakai rok kan keselipet gitu kan. Jadi saya pakai celana. Dan for the first time mereka lihat ada pengkhotbah perempuan pakai celana. Saya mulai dihakimi dulu. Ibu Heni, biasanya pelayanan itu pakai rok. Saya bilang ini panjang kok, gak pendek.
Tapi maksudnya pakai celana itu masalah buat mereka. Come on. Kemudian melayani harus pakai jas. Untung di sini enggak. Saya pakai jaket. Ke gereja enggak boleh pakai sendal. Ada yang pakai sendal angkat tangan? Enggak ada. Oh kalian fashion semua. Khotbah tidak boleh pakai celana jeans dalam kurung robek-robek. Noted Pastor Andi Setiawan. Tidak doa sebelum makan nanti sakit perut. Nah, siapa yang pernah makan buru-buru saking lapar lupa doa angkat tangan? Begitu bakmi udah di dalam mulut langsung gini doa. Pernah nggak? Ngaku. Saya mau bilang it's okay. Gak usah agamawi. Pernah kita doa bareng. Mari kita berdoa makan. Tuhan terima kasih kami boleh makan apa yang kami mau makan dalam nama Yesus. Haleluya amin. Tahu nggak? Orang langsung hakimi saya. Itu doa orang lapar. Apaan sih? Beneran. Saya punya teman hamba Tuhan. Teman baik. Dia kalau doa, janda-janda didoain. Anak-anak fakir miskin didoain. Terus saya menghakimi gitu, ya enggak lah cuma ketawa aja panjang amat gue lapar gitu kan. Enggak apa-apa lu mau doa kayak gimana pun Tuhan berkenan. Doa pendek salah, doa panjang salah, maunya apa sih? Kadang-kadang kita terlalu agamawi. Kalau tidak melayani di gereja tidak dapat mahkota di sorga. Nah kalau yang enggak bisa pelayanan di gereja tapi di dunia kerja dia sungguh-sungguh melayani apa salah? Tuhan perhitungkan pelayanan itu adalah hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan, emak-emak ngurus anak di rumah, nyuci baju, bersihin rumah, masak buat suami, itu pelayanan. Hidup kita adalah ibadah, amin. Kalau mau berdoa harus mandi yang bersih. Coba, saya ini dari tadi pagi baru mandi sekali ya. 2 kali lah tadi siang saya sempetin siram badan baru ganti baju sebelum kesini. Lah kalau kita harus mandi dulu baru doa, menurut saya itu aturan dari mana gitu loh. Ayatnya di mana? Beneran ada aliran yang begitu. Mesti kudu mandi bersih terus pakai baju putih katanya. Aduh sesat gerejanya. Kalau mau ikut Yesus harus begini, harus begitu. Tidak boleh nonton bioskop. Kampungan loh. Orang yang agamawi sering membuat aturan yang menyulitkan orang untuk datang kepada Tuhan. Roh agamawi membuat orang senang menghakimi daripada mengasihi. Padahal Yesus suruh kita mengasihi. Tapi roh agamawi cenderung bikin orang jadi menghakimi. Contoh ya, yang real-real di gereja. Begitu ada jemaat baru datang ke gereja pakai celana kependekan. Dia ceritanya malam minggu abis dugem lupa pulang. Jadi dia pakai baju yang ada ke gereja. Celananya segini nih. Jangan nggak usah ngebayangin saya ya. Segini celananya. Terus jemaat karena nggak terbiasa, untung puji Tuhan di LCC Bandung nih lampunya remang-remang. Jadi nggak gitu kelihatan. Tapi bisa kebayangan nggak yang gerejanya terang benderang? Itu jemaat gue jamin 100%. Wow. Yang bapak-bapak bahagia, yang ibu-ibu marah. Kemudian ada yang ke gereja pakai tato, gede banget di tangan, tato naga lagi. Itu kita dari naruh tas di kursi, begitu dia duduk di situ, kita langsung angkat tas kita dan pindahin ke depan kita. Takut dicolong HP gue. Kita tuh secara nggak sadar, kita udah di brainwash. Kita selalu menilai orang yang datang ke gereja. Begitu dia pakai baju nerawang dikit, kita langsung gini, ih nggak ada yang lebih sopan apa? Ada yang komen di Instagram saya bilang gini, apa penghormatan kita kepada junjunan kita? Kalau ke gereja pakai celana bolong-bolong. Aduh, saya pikir ini pasti dari gereja yang agamawi abis nih. Dengar umat Tuhan, gereja ini bukan tempat orang benar. Gereja ini tempat orang-orang yang butuh Tuhan. Lah kalau mereka masih mau datang ke gereja, lu mesti bersyukur. Jangan malah dihakimi. Harusnya mereka dikasihi. Everybody welcome. Saya bersyukur ada something different about CLCC, bahwa gereja ini tuh paling apa adanya. Benar.
Saya tahu nggak, satu-satunya gereja yang ibu gembalanya paling nggak agamawi itu Kak Nining. Dia nggak ada kan ya? Anyway, tahu nggak? Kelihatannya kayak gimana gitu ya buat orang-orang lain ya. Tapi buat saya itu breakthrough. Ada orang yang mau tampil apa adanya, nggak takut dihakimi. Dan itu membuat nilai-nilai ini turun ke semua. Jadi kita nggak ada yang saling menghakimi dengan cara berpakaian kita. Lu mau pakai tank top ya emang gue pikirin. Yang penting lu cari Tuhan ke sini. Masih bagus orang mau datang ke gereja cari Tuhan. Daripada mereka tidak mau dengar Tuhan sama sekali. Amen. Mari kita belajar. Kita tuh nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak berhenti menghakimi mereka. Amin. Catat baik-baik omongan Yesus. Menyelamatkan orang lebih penting dari aturan agamawi. Jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan dengan semua aturan kita. Mari lihat cara Yesus. Kita jangan sok lebih hebat dari Yesus. Kita belajar sama Yesus. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa yang dihakimi coba? Yesus. Bayangin, Yesus dihakimi sama orang-orang yang mengidolakan dia. Bicara soal apa? Orang-orang yang hidupnya kayaknya udah deket banget sama Tuhan. Itu hati-hati, saya mau bilang. Jangan sok rohani, Anda akan cenderung menghakimi. Salah satu tanda kesombongan rohani adalah kita cepat menghakimi orang dan merasa diri paling benar. Kayaknya kalau udah bahasa roh, menghakimi orang yang gak berbahasa roh. Buat apa? Kayaknya kalau udah bisa memberi, menghakimi orang yang gak bisa memberi. Come on. You cannot love people if you judge them. Berhenti saling menghakimi. Mari ingat perjumpaan kita sama Yesus yuk. Yesus itu waktu ketemu kita, dia gak menghakimi loh. Dia menerima kita apa adanya. Dia mengampuni kita atas kesalahan kita. Dan satu hal yang membuat saya ikut Yesus sampai hari ini. Dia selalu memberi saya kesempatan berubah. Kita kan mau sempurna seperti Yesus. Tapi dalam perjalanan tidak semudah itu bukan? Bayangkan kalau Yesus selalu menghakimi kita. Kita ada di mana hari ini? Jangan menghakimi orang lain. Terima dulu orang apa adanya. Ampuni kesalahan mereka. Belajar kasih mereka kesempatan. Sama seperti Tuhan telah kasih kita kesempatan yang sama. Amen. Yang berikutnya. Yesus paling gak suka orang Kristen yang selalu cari aman. Mari lihat Markus 8 ayat 31 sampai 34. Baca sama-sama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mari lihat ayat yang berikutnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus katanya. Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Dengar baik orang Kristen. Yesus paling gak suka orang Kristen yang cuma mau hidup enak aja. Kalau berkat melimpah Tuhan baik. Kalau pacar dapat Tuhan baik. Kalau nikah langsung dapat anak Tuhan baik. Kalau bisnis rame Tuhan baik. Kalau banyak berkat melimpah Tuhan baik. Tapi giliran menghadapi ujian, tantangan. Aku gak mau, Tuhan gak baik. Langsung berubah. Tuhan kenapa begini? Aku sudah berdoa, kenapa dia tetap tidak mau? Tuhan, aku sudah jomblo umur 35. Kenapa gak datang-datang Tuhan?
sakit hati? Jangan. Tuhan, kenapa bisnis aku digoncang? Kita nangis. Nangis boleh. Dengar. Tapi saya kasih tahu. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Itu gak gampang. Bicara soal apa? Kita harus belajar bahwa seorang pemenang kehidupan itu tidak takut menghadapi tantangan dan tidak cari hidup yang gampang. Orang-orang yang selalu mencari jalan yang mudah tidak akan belajar apa-apa. Orang yang hanya mau gampang aja, selalu mencari jalan yang mudah, gak akan pernah belajar apa-apa. Saya mau kasih tahu, iman kita bertumbuh adalah ketika kita mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Hari ini saya bisa rest di dalam Tuhan. Berserah penuh. Karena saya telah melihat penyertaannya yang luar biasa. Kalau kita nggak pernah ngalamin pertolongan Tuhan. Kalau kita nggak pernah ngalamin pergumulan yang begitu lama dijawab Tuhan. Cerita apa yang kita punya dengan Tuhan? Dengar, jangan selalu jadi orang Kristen yang cengeng. Self pity, mengasihani diri sendiri. Ketahuilah bahwa kesulitan membuat kita kuat, katakan amin. Daud berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Lihat, kita ini dilatih Tuhan untuk berperang. Kita harus menang. Bagaimana mungkin kita bisa jadi pemenang di dalam Tuhan kalau kita nggak mau menghadapi tantangan? Orang yang mengasihani diri sendiri nggak akan melihat kekuatan yang ia miliki. Yesus bilang gini, lompat, enggak lompat, saya nggak bisa, lompat, nggak mampu. Dengar, kita nggak akan pernah sadar kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita kalau kita nggak pernah melangkah. Waktu saya ngambil keputusan pulang ke Indonesia 2006, dikira gampang. Susah banget. Stres banget. Setahun penuh saya stres. Gak punya duit. Gak tahu mau tinggal di mana. Anak 2. Masa depan kami gimana? Gak jelas. Tapi dengar, untuk apapun yang Tuhan mau dengan hidupmu, engkau harus berani percaya Tuhan. Saya mau bilang gini, God can use anyone, even your enemies. And God can use anything, including your problem, to bring you to His perfect plan. Bahwa Tuhan sanggup memakai siapapun termasuk musuhmu. Dan Tuhan sanggup menggunakan apapun termasuk masalahmu. Untuk membawa engkau masuk dalam rencana yang sempurna di hadapannya. Amin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Ekonomi lagi sulit, Kak Heni. Tenang. Restoran lagi sepi, Kak Heni. Saya kasih saran buat teman-teman yang punya usaha bisnis yang lagi lesu. Mungkin Tuhan lagi kasih kamu pit stop. Di mana kamu harus mulai perbaiki apa yang rusak. Perbaiki sistem, upgrading yourself, renovasi tempat. Kalau rame kan gak bisa dilakukan dan jangan-jangan udah ada tikus. Alangkah ruginya perusahaanmu kalau sampai lagi rame-rame tikus muncul dan lompat-lompat di meja makan. Orang kabur, namamu jelek. Bersyukurlah ketika quiet, restoranmu agak sepi, engkau bisa bersihkan dikit-dikit kotoran-kotoran yang di tempat nyelempit-nyelempit yang biasanya karena sibuk itu terlewatkan, engkau bisa bersihin. Engkau sedang upgrading. Saya selalu bilang, masa sulit adalah masa di mana Tuhan lagi perkuat kita di dalam. Tuhan lagi upgrading kita. Dan jangan takut. Kak Heni, gak dapat kerja, berarti Tuhan lagi suruh kamu belajar. Prepare yourself. Orang yang mau dipakai Tuhan harus berani menghadapi tantangan. Orang Kristen zaman sekarang menyedihkan. Parkir susah gak mau ke gereja. Gereja panas gak mau ke gereja. Gak ada LED-nya, gak keren, pindah gereja. Kursinya keras, gak kayak bioskop, gak mau ke gereja. Come on man. Kita ini berlomba dalam iman. Untuk mendapat mahkota kekal itu. Jangan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Percayalah gini, Tuhan itu selalu terlibat dalam hidup kita. Bahwa sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat kepadamu,
Tuhan sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Sedahsyat itu Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, apa yang bikin Yesus marah lagi? Orang yang menyepelekan pelayanan anak. Markus 9 ayat 42, baca sama-sama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut. Saya pakai bahasa sehari-hari ya. Kalau sampai lu nyesatin anak-anak kecil yang percaya Tuhan, mati aja loh, gitu kurang lebih. Diikatkan batu kilangan, diceburkan ke laut. Apa artinya? Ya matilah. Dengar, Yesus sangat ingin kita sungguh-sungguh melayani generasi. Karena generasi adalah pembangun masa depan. Kalau kita cuma jadiin Sunday School itu penitipan anak, saya mau kasih tahu, mendingan jangan ke situ. Anak-anak kita sama pentingnya dengan kita. Bukan cuma kita yang perlu mengenal Yesus. Bukan cuma kita yang perlu bertumbuh, anak-anak kita juga. Harusnya guru-guru sekolah minggu itu diperlengkapi sungguh-sungguh karena tugas mereka berat. Mereka jangan sampai salah ngajarin. Jangan sampai orang baru bertobat cuma tahu cerita Daud sama Goliat udah jadi guru sekolah minggu. Dengar, betul-betul harus ngerti bagaimana mendeliver message yang bisa didengar anak-anak. Saya sedih banget lihat sekolah-sekolah minggu yang cuma disetelin video. Barney, I love you, you love me, gitu doang. Dengerin, pelayanan anak gak boleh disepelekan. Yesus marah banget waktu murid-murid itu menyepelekan anak-anak yang mau datang sama dia. Dengar, parenting matters. Kalau Anda mau punya anak dan Anda sudah punya anak, dengar. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Jangan sampai salah didik anak-anakmu. Parenting matters. Jangan sampai engkau cuma pinter ngomong, di luar kelihatannya hebat, penuh firman, tapi anakmu gak pernah dengerin pengajaran apa-apa. Didiklah anak-anakmu di rumah. Tadi pagi saya ngelayanin di gereja lain, saya ngelihat anak gembalanya nyembah Tuhan. Dia angkat tangan gini, anaknya. Saya langsung nangis. Tuhan, saya rindu nih, saya rindu kayak gini nih. Saya rindu Chloe, Zoe, Axel bisa kayak gini. Bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh. Cuma itu doang yang saya mau Tuhan, cuma itu deh. Keselamatan buat anak-anak saya Tuhan. Pastikan anak-anakmu kenal Yesus. Hanya itu harta yang paling berharga. Selebihnya hanya tambahan dari sorga. Amin. Yang terakhir, Yesus paling marah sama orang-orang yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Saudara tahu dalam kisah Markus 11 ini, Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan pedagang-pedagang merpati. Pernah baca ayat ini ya? Dengar ceritanya Yesus marah di bait Allah. Kenapa Yesus marah sama pedagang-pedagang itu? Ceritanya gini, setiap tahun secara tradisi, orang Yahudi itu merayakan Paskah di Yerusalem, di bait Allah di Yerusalem. Nah mereka punya tradisi, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia itu diaspora datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah itu memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka harus membawa korban persembahan, nah biasanya burung merpati. Nah karena mereka datang dari berbagai penjuru dunia, nggak mungkin mereka nenteng-nenteng merpati dari mana-mana. Dan di situ mereka harus tukar uang karena mata uang mereka beda, mereka mesti bayar pajak bait Allah. Jadi dua yang mereka harus beli. Pertama burung merpati, kedua tukar uang untuk bayar pajak bait Allah. Nah karena kebutuhan ini, para ketua-ketua di situ mengizinkan pimpinan bait Allah, mengizinkan pedagang burung merpati sama penukar uang untuk buka meja di depan bait Allah, ya berdagang. Nah, sesungguhnya dalam prakteknya para pedagang itu bekerja sama dengan pimpinan bait Allah. Yaitu mereka mengambil untung berlipat ganda dari hewan-hewan korban. Nah, dibagi dua antara pedagang dan pimpinan bait Allah. Nah, untungnya gede banget sampai hewan korban itu dijual 3 kali lipat lebih mahal. Dan menurut sejarah, korbannya itu ada yang cacat. Kalau cacat kan lebih murah harusnya. Tapi mereka jual. Padahal sebenarnya persembahan korban itu nggak boleh cacat. Dan mereka tukar uang di situ. Nah kenapa Yesus marah? Karena mereka mengatasnamakan pelayanan bait Allah hanya untuk mencari keuntungan. Nah ini yang menjadi alasan kenapa saya sama Jojo tidak mau ambil gaji dari tangan pengharapan.
Saya khawatir, saya salah di mata Tuhan. Ketika pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya yaitu untuk menolong orang miskin. Uang donasi buat orang miskin saya pakai buat saya sendiri gitu. Saya khawatir, jadi saya nggak mau. Yang kedua, saudara tahu tiap kali kita pelayanan kita selalu bawa kaos sama batik tangan pengharapan. Yang mana setiap merchandise-nya itu ngasih makan 10 anak-anak. Nah, satu kaos itu untungnya nggak banyak. Nah kalau misalnya harus saya ambil persenan lagi satu kaos 5.000 perak buat saya. Lah kan berarti jatah makan anak-anak berkurang. Nah saya nggak mau. Karena saya tahu ayat ini. Kalau saya buka meja di depan itu untuk keuntungan saya sama seperti mereka. Bisa paham? Tapi saya nggak mau ngambil untung. Karena nggak boleh. Ini murni buat pelayanan gitu loh. Lain halnya kalau gembala mereka memang harus dihidupi sama jemaatnya. Kalau pelayanan kami kan bukan gereja. Masalahnya bukan sebuah organisasi gereja. Kita pelayanan orang miskin. Nah saya hati-hati sekali. Nah kalau ditanya, terus Ciheni, Kaheni, Bu Heni hidupnya dari mana? Saya jawab, dari khotbah. Kan tiap kali kita khotbah kemana-mana dikasih persembahan, nah kita hidup dari situ. Nah itu Alkitabiah, bahwa pemberita Injil harus hidup dari Injil. Loh, berarti cari duit dong di pelayanan. Loh, itu Alkitabiah bos. Lah saya nggak mau nyolong duit yayasan, saya juga nggak mau ngambil untung dari merchandise. Lah kalau saya nggak bilang saya ngambil persembahan kasih dari khotbah, terus saya makan apa? Terus nyekolahin anak-anak saya pakai apa? Nah banyak orang terlalu munafik untuk bilang gini, jangan nanti dikira cari duit dalam pelayanan. Dengar bedanya apa? Saya nggak pernah milih-milih khotbah di mana. Mau khotbah di gereja cuma jemaat 20 saya khotbah. Sama semangatnya. Mau khotbah di jemaat cuma 50 saya khotbah. Saya khotbah di gereja di GBI di Jakarta. Gerejanya di gang sempit sampai supir saya nggak bisa parkir. Saya turun dan khotbah. Melayani dengan sukacita. Bisa di ngomong persembahan kasihnya kecil banget, it's okay. Bahkan ada yang ngasih persembahan kasih. Saking saya kasihan sama gembalanya kayaknya kok kekurangan gitu. Saya kasih istrinya. Saya bilang terima kasih persembahannya, saya kembalikan. Istrinya nangis karena belum pernah ada pengkhotbah yang balikin duit persembahan. Dengar, saya rindu kita semua melayani Tuhan dengan tulus. Saya sedih banget ketika dengar salah satu gereja lagi bangun dan pengerjanya yang menangani proyek pembangunan gereja itu malah makan duit gereja. Hati-hati, Yesus paling marah sama orang-orang yang munafik, Yesus paling marah. Sama orang-orang yang agamawi, Yesus paling marah. Sama orang-orang yang selalu maunya cari aman, Yesus paling marah. Sama orang-orang yang maunya aman, nyaman, gak mau menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, Yesus paling marah sama orang-orang yang memakai pelayanan untuk kedok mencari keuntungan. Mari kita berdoa.